bisa menjadi seperti yang Engkau minta. Namun selama nafas berhembus, aku kan mencoba. Aku tahu Dia yang bisa menjadi seperti yang Engkau minta. Namun selama aku bernyawa, aku kan mencoba menjadi seperti yang Kau minta. Orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus harus mencoba, dan terus mencoba menggali bakat anak ini bisanya apa? Apa bakat dan minatnya? Sekalipun anak ini adalah anak berkebutuhan khusus, namun tidak menutup kemungkinan bahwa mereka ini memiliki potensi yang luar biasa. Entah itu mau menjadi seorang atlet ataupun lain sebagainya. Tapi seringkali para orang tua ini abai. Para orang tua pun kadang-kala memandang sebelah mata anak mereka sendiri. Alah, ngapain juga? Nanti mereka jadi apa? Itulah sebabnya ada Yayasan Peduli Kasih ABK yang menuntun baik si anak, orang tua, serta masyarakat untuk lebih care lagi, lebih peduli lagi dengan anak-anak berkebutuhan khusus ini. Jadi kami sudah sempat berbicara tentang Ibu Sawitri, Ketua Yayasan Peduli Kasih ABK. Di sebelah Nisa, ini bukan dibilang orang tua kandung, bukan. Namun orang tua ABK ketika sedang berada di yayasan. Bunda mereka memanggilnya, yaitu pendamping anak berkebutuhan khusus. Mbak Tia, basicnya apakah di dunia kedokteran juga sama seperti Bu Sawitri atau bagaimana? Saya kesehatan juga, cuma saya perawat. Perawat, oke. Sudah berapa lama menjadi perawat? Lama sih Mbak, 10 tahunan. 10 tahun. Dari perawat kemudian memutuskan untuk jadi pendamping ABK aja di Yayasan Peduli Kasih. Itu sejak kapan? Saya baru ikut sih di Yayasan ABK-nya Bunda ini. Sejak kapan ikutnya? Kurang lebih 2 bulanan. Kurang lebih 2 bulan. Apa yang membuat Mbak Tia ini memutuskan untuk bergabung bersama Yayasan Peduli Kasih ABK? Saya pengen ini, orang tua itu care sama apa ke anaknya gitu loh, yang punya anak ABK. Soalnya selama ini kan saya lihat itu orang tua itu masih cuek sama anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi, saya apalagi kan saya orang kesehatan, paling nggak kan bisa ngasih tahu lah kalau punya anak ABK itu harus benar-benar digali kemampuan anaknya itu gimana, nggak dipandang sebelah mata. Kadang orang kan bilang ada anak ABK mau jadi apa sih besarnya kan gitu kan, kebanyakan orang kan gitu kan Mbak. Benar sekali, tapi orang pun juga butuh contoh konkret. Apa contohnya yang ABK bisa menjadi seseorang yang berguna lah untuk nusa dan bangsa, entah mau jadi nyanyi atau jadi atlet atau apapun. Ada loh, Mata ini contoh kan kayak anaknya pengacara yang terkenal ya, itu sekarang jadi atlet renang. Oke. Kalau nggak salah Nisa juga pemainnya Glee. Kalau untuk pemirsa yang suka nonton drama musikal ya Glee, ini ada juga yang apa itu namanya, Down syndrome atau apa? Down syndrome juga ya itu ya. Jadi memang anak berkebutuhan khusus macam-macam ya. Cerebral palsy, Down syndrome, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, ADHD atau autis itu. Bagaimana dengan orang tua yang bisa dibilang menyekolahkan anaknya di Yayasan Peduli Kasih ABK? Ya kita bisa bilang sekolah walaupun di dalamnya memang bermain ya, namun disisipkan ilmu-ilmu juga kan di dalamnya. Apakah mereka memang secara inisiatif sendiri mereka memasukkan anak mereka ke Yayasan Peduli Kasih ABK, atau harus ada yang menarik-narik dulu nih? Kayaknya harus ada yang menarik ya Mbak. Soalnya kadang kesadarannya kan masih kurang untuk ibu-ibu yang punya anak ABK. Oke, kalau sejauh ini bagaimana Bu Sawitri? Iya, jadi kami kan mendapatkan itu bisa melalui seperti ini, ditayangkan televisi, akhirnya oh di sana ada toh. Kan akses itu terbuka kalau ada informasi. Baik. Ya, di luar itu kami juga mencari seperti tadi, kami mencari lewat puskesmas maupun posyandu maupun kalau ada pertemuan pengajian dan sebagainya. Terus kemudian kami juga
ada program Anjang Sana namanya. Jadi kita mendatangi seperti arisan ke rumah salah satu orang tua ABK dan kami berkumpul di situ semua. Dengan begitu kita minta juga pada tuan rumah untuk mengundang Pak RT, Pak RW maupun para pamong yang dekat situ. Untuk bisa mensosialisasikan ke masyarakat sekitar Iya, juga. bahwa ini loh ABK tuh macam-macam. Oke, baiklah. Kalau pemirsa mau tahu apa saja kegiatan dari Yayasan Peduli Kasih, coba kita lihat video berikut ini. Oke, ini ketika apa Bu Sawitri? Ini adalah pada saat, ini kemarin adalah pada saat panggung Anak Surabaya Berani. Ya, terus kemudian ini pada saat pelatihan. Nah, ini ada bermainnya. Ini di dalam yayasannya seperti ini ya, Iya. tampak dalamnya ya. Iya. Boleh tahu Yayasan Peduli Kasih ABK ini terletak di mana? Di Ngagel Kebonsari 1 nomor 1012. Oke, boleh share kontak personnya? Sawitri bisa 081 553 186257. Baiklah, mungkin ada sosial medianya. Sosial media ada www.yayasanpedulikasih.abk.org. Yayasan Peduli Kasih abk.org. gabung semua ya. Ya. .org. Ya. Oke, baiklah. Kan dari tahun 2012 nih, Yayasan Peduli Kasih ABK ini sudah berdiri. Apakah selama ini ada bekerja sama dengan pemerintah? Tentu kami nggak bisa sendiri, apalagi ABK ini kompleks permasalahannya. Benar. Ya, jadi kami tentu yang utama adalah dengan dinas pendidikan, dengan dinas kesehatan, dengan dinas sosial maupun dinas-dinas terkait lainnya, maupun seperti perkumpulan-perkumpulan disable seperti POTAS, ASA itu kan POTAS untuk Down syndrome, ASA untuk autis, perkumpulan-perkumpulan yayasan SIPI, keluarga SIPI dan sebagainya. Oke, jadi pasti banyak iya. yang membantu di sini. Iya. Tapi pada kenyataannya, ketika orang tua melahirkan anak yang memiliki kebutuhan khusus, kadang-kala orang tua pun juga sempat adu mulut, saling menyalahkan. Ini karena kamu, ini karena kamu. Akhirnya mereka berpisah. Si anak ini kadang ikut ayah, kadang ikut ibunya. Di mana mereka menjadi single parent, disibukkan dengan pekerjaannya untuk mencari nafkah untuk hidup sehari-hari. Anak pun akhirnya juga tidak tahu mau sehari-hari hidup dengan siapa. Sedangkan orang tuanya yang menjadi single parent ini harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka. Apakah bisa menitipkan anak di yayasan ini atau bagaimana sih sistemnya? Oke, jadi kami memang bukan panti, tapi mungkin bisa dipertimbangkan beberapa tahun lagi kami akan terutama pada anak-anak yang tidak aman berada di rumah orang tuanya karena mungkin ada KDRT atau dan sebagainya ya. Tapi kami sebetulnya ingin mengajak bahwa sebetulnya tidak ada anak yang tidak bisa dididik. Tapi yang ada itu ya orang tua atau orang sekitar yang tidak bisa mengarahkan. Tahu cara mendidiknya. Ya. Oke, baiklah. Tapi kalau sejauh ini selama 2 bulan bergabung, bagaimana cara Mbak Tia untuk mendidik anak berkebutuhan khusus ini? Ya kita ngajak bermain santai gitu aja, tapi permainannya itu kan bertujuan. Oke, contohnya nih main apa nih? Ya kayak merangsang tangan itu dengan cara main bola. Oke, Dengan- simpel iya, sebenarnya ya. terus dengan puzzle apa? Main puzzle. Puzzle kan untuk ini biar fokus kan anak-anak itu memang permainan-permainan yang orang normal bilang sepele ya, tapi kan untuk anak ABK kan itu penting soalnya kan merangsang ininya. Oke, butuh waktu berapa lama sih sebenarnya untuk mengajarkan anak berkebutuhan khusus ini supaya bisa mandiri, at least bisa melakukan segala hal selayaknya orang normal? Nggak ada waktunya ya Mbak, soalnya gini, kita kan ngajarinnya juga terbatas kan, peran utama ya orang tua yang harus. Iya. Apakah orang tua pun juga diberikan semacam kelas di sini? Iya, ada Oke. kelas untuk orang tua, gimana caranya untuk menerapkan di rumah. Soalnya kan lebih banyak di rumah ya daripada Benar. di yayasan gitu. Benar sekali. Oke, jadi kalau misalkan si anak bersekolah di Yayasan Peduli Kasih ABK, orang tuanya pun juga Bersekolah. harus. Iya, Iya. bersekolah. Oke, Bapak baiklah. dan ibu. Oh, bapak dan Dua-duanya, ibu. iya. Oke, baik. Tapi kadang-kala kalau orang tua, ini apalagi tadi targetnya adalah untuk kelas menengah ke bawah. Iya. Kadang orang yang memiliki anak berkebutuhan khusus, udah hidup sehari-hari susah. Iya. Masa harus keluar biaya lagi untuk sekolah anak seperti ini? Bagaimana untuk menangani yang seperti ini? Padahal
si anak berkebutuhan khusus ini butuh dukungan juga kan. Makanya sebisa mungkin kan Bunda Sawitri mendirikan yayasan sebisa mungkin nggak mengeluarkan biaya ya, gratis intinya kan, biar untuk meringankan orang tua. Oke. Dan kadang gitu aja masih males karena ini ya itu di pikirannya kan merasa anak ABK itu nggak bermanfaat gitu loh. Maksudnya dari kita kan sebisa mungkin kan harus merubah ininya orang tua, mindsetnya orang tua gitu. Kalau anak BK itu punya kemampuan, cuma kita nggak tahu kemampuannya apa, makanya kan harus digali. Kan ada yang yang bisa ngelukis gitu kan, yang normal belum tentu bisa ya, tapi mereka bisa gitu. Kalau diajarkan untuk beribadah dan lain sebagainya, apakah diajarkan juga di Yayasan Peduli Kasih ABK? Ya, berdoa lah Mate. Diajarkan kan, berdoa ya, pokoknya berdoa, ingat Tuhan lah ya, siapa yang menciptakan mereka. Dan untuk para orang tua, pemirsa di rumah, mau anak ini dilahirkan normal atau merupakan anak berkebutuhan khusus, ingat, amalan yang tidak akan terputus adalah doa anak yang soleh dan soleha. Walaupun berkebutuhan khusus, tidak menutup kemungkinan mereka bisa menjadi soleh dan soleha. Tidak menutup kemungkinan mereka bisa berdoa untuk kedua orang tuanya. Jadi untuk para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus dan tidak tahu bagaimana cara menanganinya, please, yuk langsung aja ke Yayasan Peduli Kasih ABK. Sekali lagi boleh di-share untuk alamat, website dan juga kontak personnya Bu Sawitri. Ya, Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus, shelter di Jalan Ngagel Kebonsari 1 nomor 10 sampai 12, jadi dua nomor. Terus kontak person Sawitri 081 553 18 6257. Website Yayasan Peduli Kasih abk.org. Nah, bagaimana dengan pemirsa di rumah yang barangkali mau menjadi sukarelawan juga atau menjadi donatur? Bisa menghubungi kemana? Bisa transfer ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Yayasan Peduli Kasih ABK nomor 1410044944999. Oke, dan terakhir, saya pribadi sebagai mewakili masyarakat, kadang-kala kalau bertemu dengan anak yang berkebutuhan khusus, bertemu dengan orang-orang disabel yang menyandang disabilitas, kadang-kala nggak tahu harus berbuat apa. Apa sih yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang entah sekedar berpapasan atau bagaimana gitu? Ya sebisa mungkin kita care ya Mbak, kayak orang yang kayak di mall ya kan pakai kursi roda. Kadang kan terbatas, ada yang orang kan cuek ya mau nggak mate jalan. Kadang kan ada tanjakan yang belum tentu ya gini. Sebisa mungkin kan kita untuk bantu lah mengarahkan jalan yang bisa dilewati kursi roda itu. Sebisa selama ini kan orang-orang masih cuek ya dengan... Apalagi kalau di lift rebutan. Iya, nah, padahal naik eskalator bisa kan? Kan kita banyak bersyukur aja lah kita udah diciptakan normal gitu loh. Jadi sebisa mungkin kita nolong yang berkebutuhan khusus, apa salahnya toh. Terima kasih Mbak Tia. Terima kasih Bu Sawitri. Semoga dengan obrolan kita di siang hari ini bisa menginspirasi pemirsa semua di rumah dan bisa segera diaplikasikan oleh para orang tua yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus. Ingat, bukan cuma orang tua, keluarga di sekitar ya, baik itu tetangga ataupun teman-temannya, jangan memandang sebelah mata anak-anak berkebutuhan khusus. Mari kita gali bakat mereka supaya mereka bisa berguna untuk keluarga, nusa dan juga bangsa. Terima kasih. Dan untuk Anda pemirsa, jangan ganti channel televisi Anda terlebih dahulu, karena di segmen selanjutnya Anissa Dewi dan juga Denny Sebastian akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Tetap bersama kami di Bios TV aja.